Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan di segala urusan, dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan mengenai maksud dari video ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adil Hamlana. Saya salah satu mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri Luk Semawe, atau yang biasa disingkat dengan IAIN Luk Semawe. Di sini saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi, maksud dari video ini yaitu saya ingin mempresentasikan hasil tugas final ataupun tugas akhir pada mata kuliah Akhlak Tasawuf melalui video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Judul materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian akhlak, moral, dan etika, serta persamaan dan perbedaan dari ketiga hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kata-kata akhlak, moral, dan etika itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi, apakah teman-teman sekalian tahu apa pengertian yang sebenarnya dari akhlak, moral, dan etika? Apa persamaan dan perbedaan dari ketiga hal tersebut? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang masih belum terlalu mengetahuinya. Nah, di video ini akan saya jelaskan mengenai beberapa hal tersebut yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya akan menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Maka dari itu, saya harap kepada teman-teman sekalian agar menonton video ini dari awal sampai habis supaya kita dapat dengan mudah memahaminya. Untuk poin yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, tingkah laku, tata krama, sopan santun, adab, ataupun tindakan. Akhlak merupakan salah satu hal terpenting yang harus kita jaga. Mengapa demikian? Karena saking pentingnya akhlak dalam Islam hingga Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk tujuan lainnya selain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, artinya beliau membenarkan akhlak manusia yang salah dan menuntunnya kepada jalan yang lurus dan benar. Dengan begitu, akhlak seharusnya tetap digunakan sebagai pijakan utama bagi setiap muslim dalam melakukan berbagai hal, baik itu yang terkait dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan tiga unsur yang sangat penting. Apa saja tiga unsur tersebut? Nah, unsur yang pertama yaitu kognitif. Unsur kognitif sebagai pengetahuan dasar manusia dalam melalui potensi intelektualitasnya. Unsur yang kedua yaitu afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Unsur yang ketiga yaitu psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Nah, jadi unsur yang pertama kognitif, yaitu pengetahuan dasar. Dimulai dari pengetahuan dasar manusia, dilanjutkan dengan unsur afektif, akan dilanjutkan dengan pengembangan. Setelah pengetahuan dasar, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan potensi akal manusia. Selanjutnya akan berakhir kepada unsur psikomotorik atau pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Itu mungkin dari pengertian akhlak. Sekarang saya akan bahas tentang pengertian moral. Seperti yang dikutip oleh Masmur Muskich menyebutkan bahwa moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat kebiasaan. Dengan kata lain, moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak secara moral. Namun jika yang terjadi malah sebaliknya, maka pribadi tersebut dianggap tidak bermoral. Nah, jadi dari pengertian tersebut kita dapat mengutip kesimpulan bahwa kita harus senantiasa menjaga moral kita dengan baik. Mengapa demikian? Karena dengan moral yang baik, maka orang akan meniru kita, akan memberikan hal-hal yang positif terhadap kita. Jadi semua itu akan dinilai oleh orang lain terhadap diri kita. Apakah kita menjadi seorang pribadi yang bermoral atau malah sebaliknya? Selanjutnya, apabila moral diartikan sebagai tindakan baik atau buruk dengan ukuran adat, konsep moral berhubungan pula dengan konsep adat yang dibagi pada dua macam adat. Apa saja dua macam adat tersebut? Nah, yang pertama, adat sahihah,
Adat sahihah yaitu adat yang merupakan moral masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Nilai-nilainya telah disepakati secara normatif dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang berasal dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi adat sahihah itu sudah ada sejak lama sekali dan dilaksanakannya sudah secara turun-temurun. Dan yang paling penting tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang berasal dari agama Islam. Nah, itu adat sahihah. Untuk adat yang kedua yaitu adat fasidah. Adat fasidah yaitu kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, jadi jika adat sahihah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, beda halnya dengan adat fasidah. Adat fasidah dia bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya itu seperti melakukan kebiasaan kemusyrikan, seperti memberi sesajen di atas kuburan setiap malam Selasa ataupun malam Jumat. Seluruh kebiasaan yang mengandung kemusyrikan itu termasuk ke dalam adat fasidah. Nah, inti dari beberapa adat tersebut yaitu jika adat sahihah dia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka beda halnya dengan adat fasidah. Adat fasidah dia bertentangan dengan ajaran Islam yang intinya melakukan kemusyrikan. Jika pokoknya seluruh kebiasaan yang mengandung kemusyrikan dapat dikategorikan sebagai adat yang fasidah atau adat yang rusak. Selanjutnya tentang pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adat kebiasaan. Dari semua pandangan yang berhubungan dengan pengertian etika, dapat diambil pemahaman bahwa etika adalah cara pandang manusia tentang tingkah laku yang baik dan yang buruk, yang digali dari berbagai sumber yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur tindakan dengan pendekatan rasional dan filosofis. Nah, jadi setelah saya membahas mengenai pengertian akhlak, moral, dan etika, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan menjaga akhlak yang baik, dengan menjaga moral yang baik, dan dengan menjaga etika yang baik, maka orang lain juga akan menilai baik terhadap kita, akan memberikan hal-hal positif terhadap kita. Tapi jika sebaliknya, maka orang lain juga akan menilai negatif, akan menilai buruk terhadap kita. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga akhlak yang baik, menjaga moral yang baik, dan menjaga etika yang baik. Itu tadi tentang pengertian. Sekarang saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan akhlak, moral, dan etika. Untuk yang pertama yaitu tentang persamaan. Ada beberapa persamaan antara akhlak, moral, dan etika. Antara lain, yang pertama akhlak, moral, dan etika dia mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan lain sebagainya. Untuk persamaan yang kedua yaitu akhlak, moral, dan etika merupakan prinsip atau aturan hidup manusia yang menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak moral, semakin rendah kualitas akhlak, moral, dan etika seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Tetapi jika sebaliknya, semakin tinggi kualitas akhlak, moral, dan etika kita, maka semakin tinggi pula kualitas kemanusiaannya. Untuk persamaan yang ketiga yaitu akhlak, moral, dan etika seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Bagaimana cara melakukan potensi positif yang dimiliki tersebut? Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukannya pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus yang berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Itu beberapa persamaan dari akhlak, moral, dan etika. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan akhlak, moral, dan etika. Perbedaan antara akhlak, moral, dan etika terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika di dalam akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka moral ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat.
Dan selanjutnya, pada etika, ukuran yang digunakan untuk menentukan baik atau buruknya berdasarkan pendapat akal pikiran. Nah, jadi pesan saya terhadap makalah ataupun terhadap saya yang saya sampaikan tadi, yaitu kita sebagai manusia harus menjaga akhlak kita, harus menjaga moral kita, dan harus menjaga etika kita. Mengapa? Karena itu semuanya akan berdampak kepada yang lainnya. Jika misalkan kita memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, ataupun etika yang baik, maka orang lain juga akan mengagumi kita, akan memberikan hal-hal positif terhadap kita. Tetapi sebaliknya, maka orang lain juga akan menilai buruk dan tidak mengaguminya dan lain sebagainya. Nah, sedikit pesan saya kepada teman-teman sekalian mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya teman-teman harus mengingat kalimat ini. Orang yang berilmu tentulah pintar. Namun, jika dia tidak memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, ataupun etika yang baik, maka tidak ada jaminan kepintaran yang dimilikinya akan mengantarkan pada kebenaran. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan sedikit pantun penutup kepada teman-teman sekalian karena saya ingin berbeda dari yang lainnya. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.